Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine to thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay. Now open your book on page 22. Buka bukunya halaman 22 ya. Today we learn about school ya. Kita mempelajari tentang ruangan-ruangan ya yang ada di sekolah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Kemudian siswa mampu memahami kata-kata yang berkaitan dengan topik sekolah. Ya, untuk kompetensi dasar yang kita pelajari masih di 3.6 yaitu memahami alfabet, aktivitas di sekolah, nama-nama ruang di sekolah. Kemudian KI 4-nya menyebutkan ejaan nama lengkap dengan pengucapan yang tepat. Jadi KI 4-nya sudah kita ambil nilai yaitu untuk nilai raport ya. Keterampilan yang minggu lalu sudah anak-anak kirimkan ya videonya mengeja nama masing-masing. Nah, bagi anak yang belum mengirimkan penugasannya ya, Miss harap segera mengirimkan ya karena nilainya mau diolah ya. Dan minggu depan itu kita sudah mulai memasukin PTS ya, penilaian tengah semester 2. Nah, before we continue our lesson today, I will remind you about the last lesson. Miss akan mengulang sedikit tentang pelajaran minggu lalu ya. Last Wednesday we have already studied about kinds of activity at school ya, kegiatan-kegiatan di sekolah and alphabets ya, dan tentang alfabet ya. Yang kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah yaitu having a flag ceremony ya, melakukan atau melaksanakan upacara bendera, having exercise ya, berlatih ya, and then playing basketball, bermain basket, having a lesson, belajar di kelas ya, cleaning the classroom, membersihkan kelas, reading a book, membaca buku, chatting with friends, berbicara bersama teman, cleaning the blackboard, membersihkan papan tulis, sweeping the floor, menyapu lantai ya, eating at the canteen, makan di kantin, lining up, berbaris, dan answering a question, menjawab pertanyaan. Ini aktivitas ya yang kita lakukan di sekolah ya. Ada tempat-tempatnya ya, kayak having a lesson ya, cleaning classroom, answering the question ya, we do these activities in the classroom ya. Tapi yang di yard ya, school yard ya, we having a flag ceremony, having exercise, playing basketball ya, and then chatting with friend ya. Itu yang kita lakukan di lapangan ya sekarang. Now today ya, we study about rooms ya at school. You go to school every Monday to Saturday. Kamu pergi sekolah dari hari Senin sampai Sabtu ya. Tapi kalau sekarang kita belajarnya dari rumah. Kemudian sekolahnya juga hanya sampai hari Jumat ya. You study in the classroom. Kamu belajar di dalam kelas. If you want to buy food and drink, you go to the student's canteen. Jika kamu ingin membeli makanan dan minuman, kamu ke kantin ya. You can borrow a book in the library. Kamu bisa meminjam buku di perpustakaan. Sometimes you have experiments in the laboratory ya. Kadang-kadang juga kamu melakukan eksperimen atau percobaan di laboratorium. Tetapi untuk SD ya, kita belum punya lab
IPA ya, we just have a computer laboratory. Kita hanya mempunyai laboratorium atau lab komputer. Exercise and flag ceremony are always held at the school's yard. Ya, berlatih ya, bisa berolahraga dan upacara bendera kita biasa melakukannya di halaman sekolah. Do you know the other rooms at your school? Ya, apakah kamu tahu ruangan-ruangan yang lainnya yang ada di sekolah? In this unit we study everything at school. Nah, jadi pada bab ini kita mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekolah. Okay, now listen and repeat after me. Ya, task 1, dengar dan ikuti setelah Miss. Classroom, library, laboratory, teacher's office, headmaster's office, school hall, toilet, canteen. Ya, good. Nah, untuk terjemahannya sudah jelas ya, sudah tahu semua anak-anak. Classroom itu ruang kelas, library perpustakaan, laboratory laboratorium, teacher's office ruang guru atau kantor guru, headmaster office itu ruang kepala sekolah ya, atau sering disebut juga principal's office ya, itu ruang kepala sekolah. School hall itu aula sekolah ya. And then toilet ya, toilet atau WC. And then canteen ya. Canteen itu kantin. Nah, kemudian on page 24 ya, anak-anak buka dulu halaman 24 itu there is expression how to disinfect ya. How to deny fact, itu ungkapan bagaimana untuk menyangkal fakta ya. You can say no, it's not true ya, tidak, itu tidak benar ya. And then that's wrong, itu salah ya. That's not right, itu tidak benar ya. No, that is not true, tidak, itu tidak benar. Nah, bisa anak-anak ya menggunakan kalimat-kalimat yang ada di situ ya. Kemudian juga Miss jelaskan sedikit ya tentang noun ya. Di halaman 26 ya, dibuka dulu halaman 26. Nah, itu 2526 ya, ada singular and plural noun ya. Singular noun atau kata-kata benda ya. Noun itu kata benda. Kalau singular noun itu kata benda tunggal. Jadi kata benda yang hanya satu ya, adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan bahwa benda yang disebutkan jumlahnya hanya satu ya. Noun itu ya nama-nama benda ya. Kemudian plural noun ya. Plural noun, ingat noun itu tadi kata benda, kalau plural itu lebih dari satu ya. Jadi kalau plural noun atau kata benda jamak ya, jamak itu lebih dari satu, bisa 2, 3, 5 dan seterusnya, adalah kata benda yang digunakan untuk menyatakan bahwa benda yang disebutkan jumlahnya lebih dari satu ya. Contoh, there is a marker on the teacher's desk ya, ada satu spidol di meja guru ya. Terus itu yang singular, itu yang hanya satu ya. Kemudian contoh yang pluralnya, there are 3 markers on teacher's desk ya, ada 3 spidol ya. 3 markers ya. Jadi markernya karena lebih dari satu ada penambahan s ya. 3 markers on the teacher's desk ya. Jadi kalau singular nounnya, kalau markernya ada satu ya, itu tidak ada penambahan s ya. Spidolnya satu, marker. Spidolnya lebih dari satu, markers ya. Misal 2 spidol, 2 markers. 5 spidol, 5 markers. Nah, untuk aturan penambahan akhiran s atau es ya, ada aturannya itu. Jadi untuk penambahan kata itu enggak hanya s ya. Misal books
ya, itu hanya ditambah s. Tetapi untuk menyatakan plural noun itu bisa juga ditambah es. Ya, di situ ada syarat-syaratnya. Yang pertama, pada umumnya plural noun dibentuk dengan menambahkan akhiran s pada singular noun, ya, seperti yang tadi ya. Misal des, ya, hanya ditambah langsung s. Vase, ya, kalau vase itu tambah s juga. Pencil tambah s langsung. Marker jadi markers. Gardener, gardeners. Misal yang lainnya table jadi tables. Chair, ya, chairnya lebih dari satu jadi chairs, itu langsung saja ditambah s. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, jika singular noun berakhiran dengan huruf s, ss, sh, ch atau x, maka ditambah es, ya. Jadi untuk noun, untuk kata benda yang berakhiran s, ss, sh, ch atau x, maka ditambah s. Misal kiss, ya, itu kiss itu ujungnya ss, ya, berarti ditambah es, ya, kisses. Bus, ya, berakhiran s, berarti ditambah es, buses. Ya, bash, match, box jadi boxes karena berakhiran x, ya. Kemudian yang ketiga, singular noun berakhiran dengan huruf o, ya, o juga ditambah es, ya, mango, ya, jadi tulisannya mango, mangoes, ya, mangoes. Jadi o, ya, ujungnya o ditambah es, ya, bukan ditambah s, ya. Jadi tomato jadi tomatoes ditambah es. Buffalo jadi buffaloes ditambah es karena berakhiran dengan huruf o. Nah, kemudian yang keempat, jika singular noun berakhiran dengan huruf y dan sebelum huruf y terdapat huruf konsonan, maka huruf y diganti i dan mendapatkan tambahan es. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau plural noun itu berakhiran dengan huruf yang di belakangnya tuh y, tetapi sebelum y itu ada huruf mati di sebelahnya, ya. Maka y-nya diganti i. Jadi y diganti i baru ditambah es. Contohnya laboratory. Nah, lihat, ujungnya ada huruf y, ya. Kemudian sebelum huruf y itu ada konsonan. Konsonan itu huruf mati, ya, r. R itu huruf mati. Ya, berarti y-nya diganti i baru ditambah es. Seperti itu juga kayak library, ya. Berakhiran y dan sebelum y-nya itu ada huruf mati, ya, huruf konsonan r. Ya, maka y-nya diganti i dan ditambah es. Jadi libraries. Ya, pengecualian ini, jika singular noun berakhiran dengan huruf y, sebelum huruf y terdapat vowel hanya ditambah s. Nah, ini yang satu lagi, ya. Yang satu lagi ini memang berakhiran y, tetapi sebelum huruf y ada huruf vokal, ada huruf hidup, ya. A, I, U, E, O itu huruf hidup. Maka tidak, jadi y-nya tidak diganti i, tetapi y-nya tetap hanya ditambah s langsung. Ya, boy, lihat, boy itu ujungnya y, tetapi di sebelah boy itu bukan huruf konsonan tapi huruf vokal, huruf hidup, maka langsung saja ditambah s, ya. Sama juga kayak satu lagi play, ya, bermain. Misal ini, ya, play itu belakangnya y, di depannya itu ada huruf a, huruf hidup, ya, maka langsung saja ditambah s, ya. Toys, mainan, ya, toys juga langsung ditambah s karena berakhiran huruf y dan di sebelahnya ada huruf vokal atau huruf hidup. Nah, itu penjelasan singkat saja, ya, untuk penambahan s atau es. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang soal uraian, ya, karena untuk PTS kita ini ada 3 bentuk, ya, seperti yang kemarin Miss ujikan itu ulangan harian, ya, Miss sudah cobakan, ya, ke anak-anak, ya, semuanya bisa menjawab. Ada 3 bentuk pilihan ganda, isian dan uraian. Untuk isian itu jawabannya paling hanya 1, 2, 3 kata, ya, tetapi kalau untuk uraian, ya, 1 kalimat, ya, jawabannya itu uraian 1 kalimat, ya, atau bisa 1 paragraf, tergantung nanti jenis soalnya. Coba Miss halaman 24, ya, my school. Nah, jadi soal-soalnya itu semuanya bernarasi, ya.
semua soalnya. Jadi anak-anak harus membaca soal, memahami pertanyaan ya, lalu bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Ya, soal uraian ini setidak-tidaknya jawabannya itu satu kalimat ya, karena harus diuraikan ya, tidak dijawab secara singkat. Oke. Look at your book on page 24 ya, task 6 ya. There is a text about my school ya, teksnya tentang my school. My name is Rianti, namaku atau nama saya Rianti. I always go to school every morning by bicycle. Saya selalu pergi ke sekolah setiap pagi menggunakan sepeda. My school is large. Sekolahku luas ya. There are 6 classrooms. Ada 6 ruang kelas. All students study in the classroom. Semua siswa belajar di ruang kelas. The teachers also have a room. Guru juga mempunyai ruangan. The room is called teacher's office. Ya, ruangannya disebut ruang guru ya, atau kantor guru. There is also a library where the student can borrow a book ya. Ada juga perpustakaan di mana siswa bisa meminjam buku. Sometimes the student have an experiment in the laboratory. Kadang-kadang juga siswa melakukan percobaan di ruang laboratorium. My school has a very large yard. Sekolahku juga mempunyai lapangan yang sangat luas. The school yard is used for having a play ceremony every Monday and for doing exercise. Lapangan sekolahku digunakan untuk melaksanakan upacara bendera dan melakukan olahraga. Outside the classroom, there is a small garden. Di samping itu ya, ada juga kebun kecil ya. Mr. Budi, the gardener ya, always cleans the garden. Tuan Budi ya, itu adalah tukang kebunnya yang selalu membersihkan kebun. I'm happy to study at my school. Saya senang belajar di sekolahku. Nah, berdasarkan teks ya, ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Whose school is in the text? Sekolah siapa yang ada di teks ya? Kita bisa saja langsung menjawab Rianti ya, tetapi kita akan menjawabnya dengan uraian singkat ya. Harus diulangi ya kalimatnya. Jadi tidak hanya langsung menembak jawaban Rianti, tetapi menyusun kalimat ya, sehingga menjadi jawaban yang baik dan benar. So the answer is, it is Rianti School. Ya, boleh anak-anak langsung tulis ya. Karena ini belum diisi juga ya, baru dipelajari, tetapi ini tidak perlu difotokan nanti di miss, karena untuk penugasan hari ini nanti ada ya di halaman 30 berapa ya? 33. Nah, ini hanya penjelasan materi aja. Ya, jadi menjawabnya itu dengan uraian ya. Siapa namamu? Nama saya Andi. Di mana rumahmu? Rumah saya di jalan ini gitu ya. Jadi tidak langsung siapa namamu? Andi. Ya, memang jawabannya benar tetapi kurang baik. Ya, oke. Now number 2. How does Rianti go to school? Bagaimana Rianti pergi ke sekolah? Bisa saja anak-anak menjawab by bicycle. Benar jawabannya tetapi kurang lengkap ya. So the answer is she di situ Rianti, atau mau ditulis Rianti juga boleh ya. She atau Rianti goes to school by bicycle. Ya. And then number 3, how many classrooms are there? Ada berapa kelas di sana? Ya. Jangan menjawab langsung 6 ya, tetapi jawablah dengan benar dan baik ya. There are 6 classrooms ya. And then number 4, where do the students borrow a book? Di mana siswa meminjam buku?
Ya, the student borrow a book in the library. Gitu ya cara jawabnya. Kemudian number 5. What is the school's yard used for? Ya. Untuk apa lapangan sekolah itu ya digunakan? Ya. The school's yard used for having a flag ceremony and physical exercise. Ya, gitu jawabnya. Jadi harus menggunakan jawaban panjang juga. Nah, ada lagi satu nih Miss kasih contoh ya, kayak yang sudah pernah anak-anak kerjakan ya. Tell about your school misalnya ya. Kalau misalnya ada di soal, nah itu berarti anak-anak harus menceritakan ya, mengarang tentang sekolah masing-masing. Terserah apa aja ya, buat sepanjang ya, nggak sepanjang mungkin ya, maksudnya buatlah itu berbentuk setidak-tidaknya itu satu paragraf. Anak-anak harus mikir gimana sih ini biar panjang gitu ya. Bisa hello my name is ya, itu syarat tulis Miss ya. Hello my name is Intan ya, jadi ada basa-basinya biar panjang ya. I am 8 years old, I'm the 3rd grade at Setia Dharma Elementary School. My school is big. There are 15 classrooms, 1 canteen, 1 library, a laboratory, a principal office, and teacher's office. I love my school. Nah, bisa anak-anak tambah ya, misal I have friends at school. Her name is Dina. Misal ya, itu hanya jadi ini gimana sih cara anak-anak menuangkan ya ide-ide kalimat yang bisa anak-anak isi dalam jawaban ya. Oke, paham ya sampai situ. Kemudian untuk penugasan ya, penugasan itu bukan di halaman 28 bukan ya, tetapi di halaman 33 ya, halaman 32 33 yang ada tulisan midterm assessment. Nah, itu Miss ambil sebagai nilai ulangan harian kita ya. Kita mengerjakannya memang latihan, tetapi nanti Miss isikan di kolom penilaian ulangan harian ya, karena ini sudah langsung mencangkup 3 bab ya untuk penilaian KD 3.6 ya, nilai penilaian ulangan hariannya ya. Ada 20 nomor ya, there are 20 numbers ya. Do on your LKS, jadi kerjakan dulu di LKS ya, kemudian baru salin jawabannya ke Google Form. Tujuannya agar anak-anak langsung bisa menerima nilainya, lalu dipindah ke LKS-nya. Nanti untuk Google Form-nya Miss kirim jam 8.30 ya, 8.30 Miss kirim, anak-anak salin ke Google Form ya. Di halaman 32 dan 33 soalnya ada 20. Paham ya semuanya? Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do your best.